Jadi gelar itu LC ini itu berat, Pak. Berat sekali, Bapak Ibu. Terus terang, saya tidak bangga menjadi cucu cicit Gurta, tidak. Berat. Masih iri mau sedih. Dia pakai aku lebih ke untuk agama. Nenek-nenek tadi berjuang untuk agama, habis hartanya, habis waktunya, bahkan korban nyawa. Ini menyamang. Terus mau berbangga-bangga dengan gelar, jangan, nggak usah. Ya. Karena gelar yang paling utama itu adalah amanah dan jujur. Dan yang terakhir, gelar yang paling utama yang menjadi niat kita semua, radhiyallahu anhu. Jadi kita berniat semua untuk menjadi Tauria Masihna Allah Ta'ala. Itulah gelar yang paling tinggi yang mengalahkan profesor, doktor, S2, S3, S4, S5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Teman-teman lebihku yang kami muliakan, para guru, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, majelis taklim, majelis zikir, terkhusus Gurta Kiai Haji Dr. Anwar Sadat Malik yang telah mengundang kami. Kalau bukan karena beliau mungkin dibelecai sini. Tapi sebelumnya tahun 2019 saya hikmah maulid di masjid mana ada di sana itu. Mungkin ada yang pernah hadir ya. Ini yang pertama. Semoga bukan yang terakhir. Mendengar nama masjid Darussalam Bilawah, semua orang ingin ke sana. Saya tadi pagi ditelepon oleh salah seorang dai. Macinda toka kasih jom kasih silaturahmi ke rumah sih. Iya. Saya bilang insyaallah. Apalagi tadi Ustaz menyebutkan kalimat wallahu yad'u ila darissalam. Inilah ayat yang sangat spesial. Menerima kutana tawi makadai kira-kira agar anu na perintah Allah Ta'ala nafigotoy ya. Di dalam Al-Quran cuma 2 ayat saja yang menjelaskan aga anu na perintah Allah Ta'ala nafigotoy. Salah satunya wallahu yad'u ila darissalam. Ya Rabbul Allah Ta'ala berdakwah, menyeru kepada manusia untuk masuk surga. Pentingnya sangat dakwah. Yang kedua, anu najabi Allah Ta'ala yanaritu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Jadi ada perintah pengalat Ta'ala Nabi Gautoi masalawa akin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adinda tadi telah melantunkan bersaji bahasa Bugis. Ya, alhamdulillah. Saya alhamdulillah sudah menerjemah bersaji ke dalam 3 bahasa. Bahasa Bugis, Latin, Indonesia. Jadi narekologi mak guru mak basogi mau bersaji silahkan. Kami sudah terjemah, sudah dicetak. Ada contohnya nanti. Bukan promosi ya, tidak, cuma kasih tahu. Ada Pak? Alhamdulillah, nafsirun tikifangullahu ta'ala, bukan karena kebetulan. Bapak Ibu, tolong hilangkan jauh-jauh di kepala kita, di benak kita ya semi kebetulan. Perlahan. Kadang saya juga merasa ya saya kebetulan cucunya Geruta, ya. Kebetulan cucunya Geruta Ki Haji Hamzah Muluang. Kebetulan cicitnya Geruta Ki Haji Muhammad As'ad, cicit Bendreng. Nenekku Anorena Geruta. Ya. Kami pernah ada acara di Makassar, semua cucu cicitnya Geruta kumpul. Yang di Makassar, di Jakarta ya. Waktu itu yang kawin, yang perempuan sepupu 3 kali saya, yang laki-laki sepupu 3 kali saya, yang ceramah sepupu 3 kalinya ya. Ketemu semua. Tapi bukan satu hal yang dibanggakan, enggak, sama sekali tidak. Justru saya sangat berat menyandang gelar cucu Geruta, berat sekali. Kadang saya malu karena saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk agama. Buat apa kita bangga cucunya Geruta? Dega agak anding nak agama Fajai Abyangi jauh-jauh Malemi Sirina Geruta. Ya. Jadi gelar itu LC ini itu berat, berat sekali Bapak Ibu. Terus terang, saya tidak bangga menjadi cucu cicit Geruta, tidak. Berat, masih iri mau sedih. Dia pakai aku lebih ke untuk agama. Nenek-nenek tadi berjuang untuk agama, habis hartanya, habis waktunya, bahkan korban nyawa. Ini menyamang. Terus mau berbangga-bangga dengan gelar, jangan, nggak usah. Ya. Karena gelar yang paling utama itu adalah amanah dan jujur. Dan yang terakhir, gelar yang paling utama yang menjadi niat kita semua, radhiyallahu anhu. Jadi kita berniat semua untuk menjadi Tauria Masihna Allah Ta'ala. Itulah gelar yang paling tinggi, yang mengalahkan profesor, doktor, S2, S3, S4, S5, S-tontong ya. Radhiyallahu anhu, Tauria Masihna Allah Ta'ala ya. Semoga kita semua yang ada di masjid ini insyaallah menjadi orang yang diridhai oleh Allah dengan mengamalkan 2 amalan yang diamalkan oleh Allah, yaitu banyak bersalawat dan berdakwah ya. Siap Bapak Ibu? Nah, yang pertama saya akan bahas hukum merayakan hari raya besar di dalam Islam. Karena kenapa? Megamu aku ketahu atau golongan nafuji pasal tahu. Angka bego bidah sih. Bidah mana? Saya keliling ceramah ya, apakah di dalam negeri atau di luar negeri, yang jadi masalah kelompok ini, pasti kelompok ini. Saya bilang, kenapa ya? Karena memang rumusan berpikirnya salah. Contoh Bu, siapa yang jago matematika di sini? 10 berapa tambah berapa Bu? Ya? 5 tambah 5, oke?
6 tambah 4, 7 tambah 3, 8 tambah 2, 9 tambah 1. Itulah masalah furu'iyah. Kelompok Fa'bidah-bidah rumusannya salah. 10 itu yang benar bagi mereka cuma 5 tambah 5. Yang lain salah, bid'ah, neraka. Kacau. Sementara hukum itu ya cuma 5. Ya, mau bicara hukum gejolak. Hukum itu cuma 5. Apa itu, Bu? Wajib, sunnah, haram, makruh, boleh, mubah. Tidak ada bid'ah. Saya ulang, subjek hukum dalam Islam tidak ada bid'ah. Bid'ah ini cuma akal-akalan. Maaf. Ujung-ujungnya masalah politik, kekuasaan, ekonomi. Ujung-ujungnya duit. Baru kita sadar. Bid'ah itu objek hukum, bukan subjek hukum. Pasti kacau karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Masalah furu'iyah, 10 berapa tambah berapa tidak boleh masuk bid'ah di situ. Haram membid'ahkan. Termasuklah masalah syiar. Ya. Sekarang masalah usuliyah. Di sini wajib masuk hukum bid'ah bahkan haram. Contoh, Bu, matematika lagi. 5 tambah 5 berapa? 10. Boleh 10 setengah? Tidak boleh ya. 9,75 CPP? Tidak boleh. Ini masalah usuliyah, akidah. Contoh, sholat yang wajib berapa kali? 5. Boleh nggak ditambah? Apa hukumnya kalau ditambah? Bid'ah, haram. Atau dikurangi. Kita sholat malam dengan siang saja. Ada orang yang begitu? Boleh? Haram, bid'ah. Sudah paham? Maulid, Isra Mi'raj, bid'ah. Ayo, tambah lagi. Luar biasa ibu ini mencatat ya. Ibu, orang tua saya. Umur ibu ini mungkin 70 tahun ya. Mencatat. Nasangnya tuhan ditata sioi fat disengengnya nasabah oki. Karena kita ini pelupa. Ya, makanya manusia itu dikatakan insan dari kata nisyan, lupa. Tanya rupa tahu narekode apa tak lupa. Dan dalam ilmu rezeki, Bu, ilmu rezeki, lupa ini adalah rezeki besar. Mau tahu? Di dalam Sahih Bukhari, maka dia surah Allah Ta'ala nareko angka toma puasa mandre na lufai paterui puasana nasabah daleknya tuh ya, betul Bu? Puasa kia bicara rapalang mandre ki sifatnya tak pengerah, astagfirullah. Bagaimana? Gimana caranya? Tambah lagi, ya, Masya Allah. Caranya Bu, kalau kita ingat yang di mulut dibuang, bukan dimuntahkan ya, karena muntah membatalkan puasa. Nangis membatalkan puasa? Ayo Bu, membatalkan puasa kalau nangisnya sambil makan cabai ya. Ya. Jadi caranya dikeluarkan sisanya, dibersihkan mulut, berkumur, dilanjutkan puasa. Jangan pura-pura lupa ya. Si tanggapan nih, wah tak kalah lah semuanya baca puisi saya. Ya. Lupa rezeki. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau kita tidak diberi lupa, saya yakin tidak ada yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Coba gere, yang ramana gero anu topura pajari ki akan muncul dendam saja, tidak bisa tidur kita. Jadi rezeki adalah lupa, atau lupa adalah rezeki. Ya.
hukum itu dalam satu masalah kadang terjadi 1, 2, bahkan 3 hukum. Ya, contoh Bu, contoh. Ketika Tengku Zulkarnain masih hidup sebagai sekjen MUI waktu itu mengadakan rapat atau musyawarah ya, menentukan satu hukum. Ini mau ditentukan hukum merokok. Ayo Pak, hukum merokok. Ya. Ditanya matu Bu, hukum merokok. Ya. Jadi kumpullah ulama se-Indonesia, semua organisasi, ya, NU, Muhammadiyah, semuanya mau ditentukan hukum rokok, dipaksakan cuma 1. Dari pagi sampai malam tidak bisa ditentukan. Akhirnya di voting, ambil papan tulis, ambil spidol atau kapur, di voting. Ini hukum rokok, apa hukumnya? Ditulis 5 hukum tadi, apa Bu? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ya, oke. Ditulis wajib. Siapa yang mengatakan hukum rokok wajib? Tidak ada. Sunnah. Siapa yang mengatakan hukum rokok sunnah? Tidak ada. Boleh atau mubah? Siapa yang mengatakan hukum rokok boleh? Tidak ada. Tinggal 2 ya. Ya. Siap-siap. Siapa yang mengatakan hukum rokok makruh? Semua perokok angkat tangan, terutama ini. Ya. Siapa yang mengatakan hukum rokok haram? Angkat tangan yang tidak merokok. Setuju? Ayo Bu, hukum rokok. Bagi para imam, hukum rokok. Bagi imam dilarang, haram merokok jadi imam. Ingat ya, dilarang merokok jadi imam, dilarang. Matikan dulu rokoknya. Ya, masa mau sholat pakai rokok? Ya, matikan dulu rokoknya, ya, baru bersiwak, baru imam. Ya, jangan merokok sambil imam. Ya, ada di siwa itu. Waktu saya hikmah mauli sana, Ustaz, singgung nasa ngeroniro, kate ero, kama gitu sih, mana kana setoba sambil matole, ya, tahu apa? Allahu Akbar, buka, singgung tahu, lesokumwa boleh membara, mataru kamade, maka dah dia na yunda kape mah. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah masjid itu ada beberapa hal yang selalu ribut, akhirnya damai ya. Tapi saya jadi korban. Jadi begitu ya. Apalagi merayakan Isra Miraj, merayakan Maulid. Nah, ayo hukumnya apa? Ayo Bu, berapa hukumnya kira-kira ya? Narik ke mamera aja ki, ya ke mamuli ki. Berapa? 2. Mubah dengan sunnah. Oke, kita bahas dalilnya. Ya. Merayakan hari raya agama Allah, apakah Maulid, Isra Miraj, kemudian 1 Muharram, Asyura, Idul Adha, Idul Fitri, itu hukumnya perintah Allah. Ya, Ibu yang mencatat ayatnya, surah Ibrahim ayat 5, kita catat Bu. Perintah bermaulid, perintah merayakan hari besar agama Allah, surah Ibrahim ayat 5. Farintana Allah Ta'ala mustahil bid'ah. Tapadangi tu bid'ah ketinggalan zaman kok, abbaca kok. Ya masalahnya ya bid'ah. Narekodi di sengidal lelena maka dia digagal.
Contoh yang paling kental ya, berzikir setelah sholat fardu, nasab bid'ah, betul ya? Padahal berzikir setelah sholat fardu hadisnya sahih 1000%, hadis riwayat Bukhari. Tapi yang kali anna rafa sauti bizikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya berzikir setelah sholat fardu itu ada dan dilakukan di zaman Rasul. Sahih Bukhari. Main ada beda. Berarti dia nak pahami, dia nak guru. Fada lona tu mak guru silat, ya, mak guru bela diri. Napi sih di jurus nak kuasai, nak tantam mana di sini kampung. Akhirnya dah runtuh tu jago silat, bonyok. Napi sih di jurus dah tantam mana di tahu. Napi sih di hadis nak baca, nafas salam mana di tahu. Itu yang paling real itu, tiap hari kita lakukan. Berzikir setelah sholat fardu. Angkat aja dalilnya. Anu nasa tidak. Yang benar itu berzikir dengan diam-diam. Ada memang ayatnya. Betul, dalilnya sahih, tapi pemahamanmu yang salah. Itu berzikir diam-diam. Kita harus tahu ya asbabul wurudnya kalau hadis, asbabun nuzulnya kalau ayat. Itu ayat perintah berzikir diam-diam ketika Islam belum menyebar. Zikir waktu itu adalah semua ibadah, apakah mengaji, sholat, dan berzikir. Waktu itu, waktu turun ayat itu, kalau ada orang sholat atau mengaji langsung dipenggal kepalanya oleh orang kafir. Makanya disuruh diam-diam. Sekarang, Bu, kalau kita berzikir mengaji, ada gak yang potong leher kita? Kan gak ada. Jadi mereka salah paham. Taklid buta. Yang kedua, berzikir dengan diam-diam itu zikir setelah tahajud. Karena kenapa? Karena waktu itu orang pada tidur. Jadi kalau kita berzikir tahajud jam-jam 3 malam dengan suara keras, nak kedai kita itu jangan. Kita coba nih, ya, jam 3 malam berkemat tahajud masih krik, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nak batui kita. Satu jangan ini nasir ustaz. Kalau orang berzikir setelah salat fardu, tidak ada yang tidur. Betul Bu? Ada nggak yang tidur pas duhur? Nggak ada. Kecuali bukan orang Islam. Kan begitu. Ya. Bahkan subuh, ya, subuh itu non muslim pun banyak yang bangun. Sedih pasangan Nabi tak ajalalo engkau matapo matindo ele. Karena tidur pagi itu menolak rezeki. Pesan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, menyentuh sekali ini. Wahai orang beriman, jangan kalian tidur pagi. Jangan sampai kalian kalah sama ayam. Coba cek Bapak Ibu, iromanu de gaga matenggak moto. Coba cek. Namun ini manuk malasa. Betul Bu? Jangan sampai kita ini kalah sama ayam. Ya, nggak ada yang sholat subuh. Masa panjangele. Betul Bu? Coba cek, meskipun ayamnya sakit tetap bangun kasih. Yang melek katanya. Iya. Nah, jadi hukumnya nomor 1 tadi surah Ibrahim ayat 5. Wa zakirhum bi ayyamillah. Wa zakirhum bi ayyamillah. Dan peringatkanlah mereka, ingatkanlah mereka tentang hari-hari besar agama Allah. Ulama sepakat hari-hari besar agama Allah termasuk Maulid, Isra Mi'raj, semuanya. Jadi kita merayakan Isra Mi'raj ini adalah menjalankan perintah Allah. Berarti bisa jadi boleh dan bisa naik sedikit sunnah. Jadi merayakan Maulid sunnah, merayakan Isra Mi'raj sunnah. Dalilnya Ibrahim ayat 5. Yang kedua,
bolehnya bergembira dengan merayakan hari besar. Kalau yang tadi cuma merayakan saja, kalau ini besar-besaran. Tradisi maulid itu tradisi pertama, maulid terbesar. Bapak Ibu harus tahu, mereka ini memfitnah kita kalau bermaulid itu mengikuti tradisi Syiah. Ini fitnah besar, salah. Saya punya bukunya, Tarikh Ihtifal bi Zikri Maulidin Nabawi, Muhammad Khalis Sabit, pengarang bukunya, dari Mesir. Di situ bukan Syiah yang merayakan pertama maulid, bukan, tetap Ahlus Sunnah, raja, lengkap di buku itu. Jadi kita difitnah lagi. Memang perayaan dulu besar-besaran, itu memotong lebih 100 ekor sapi, ribuan ekor kambing, apalagi ayam. Orang kalau bermaulid, kalau kita telo manuji si bawa telo ini. Kita usahakan tahun ini kalau maulid, Bapak Ibu, potong sapi atau kambing. Siap? Gampang. Patungan, satu orang 10.000 tiap bulan. Lebih, betul ya? Minimal satu orang 10.000 kumpul. Jadi bentuk panitia maulid akan memotong sapi. Siap Bu? Siap? Biar bikin sejarah. Masjid Darussalam ini motong sapi loh. Iya. Bagaimana? Bisa 10.000 satu orang. Lebih nih. Iya, insya Allah ya. Banyak malaikat yang mencatat. Ayat yang kedua, Bu, catat lagi. Bolehnya merayakan maulid dengan meriah, dengan bawa makanan, ya. Surah Yunus ayat 58. Surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Perintah sih. Katakanlah wahai Muhammad, karena karunia Allah, keberkahan Allah, oleh karena itu bergembiralah. Apalagi maulid Nabi. Subhanallah. Di dalam barasanji itu saya betul-betul rasakan ya dahsyatnya barasanji ketika saya menerjemah barasanji. Waktu itu 15 jam saya mengetik, karena saya ketik sendiri. Paling susah ditulis itu bahasa Bugis, susahnya minta ampun. Diketik komputer lebih susah dari bahasa Arab. Nah saya ketik semuanya. Saya ketik bahasa Arabnya, saya ketik Bugisnya, saya ketik Latinnya, saya ketik Indonesianya, saya terjemahkan, saya bukakan kamus, saya baca rujukan barasanji itu. Syarahnya barasanji itu lebih 600 halaman berbahasa Arab gundul. Dan saya jamin terjemahan saya lah yang paling lengkap. Karena kalau barasanji cuma diterjemah pakai kamus pasti meleset. Jadi saya terjemah syarahnya atau tafsirnya barasanji lengkap, selengkap-lengkapnya. Contoh pertemuan Rasulullah dengan Bani Hashim misalnya, atau Bani Kudaybah misalnya, itu di kitab itu disebutkan nama orangnya lengkapnya Bu. Misalnya 10 orang disebut satu persatu. Makanya saya bilang dalam hati, kalau bukan buku ini saya nggak bisa terjemahkan barasanji, pasti salah atau pasti meleset. Ya, alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki buku barasanji silakan daftar di nomor ini ya. Ya, lagi dicetak. Tapi yang saya kasih ini, yang saya wakafkan di masjid, contohnya ya, nanti dilihat oleh Guru Tak Anwar Sadat. Ya. Dua nih royaan tadi. Kemudian surah Rum ayat 4. Fujinne kita lele. Surah Rum ayat 4. Wa yawma izin yafrahul mu'minun
dan pada hari itu bergembiralah orang-orang beriman. Ya. Kami sebenarnya pengajiankan masalah bidah ini sampai 1 tahun, Pak. Jadi disingkat saja ya. Masih ada beberapa ayat, kita singkat. Kemudian hadisnya. Ya. Maka defa bidah-bidah de nam maulid nabi tak. Ini adalah fitnah besar. Hadis riwayat Muslim sahih 1000%. Ketika Rasulullah berpuasa hari Senin, puasa Rasulullah Senin Kamis ya. Ketika Rasulullah berpuasa hari Senin, Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa sih engkau berpuasa hari Senin?" Agan asana binta zaka yaumulitu wa zaka yaumbuistu. Aku berpuasa hari Senin karena hari itu aku dilahirkan. Nabi tak bermaulid tiap minggu, kita umatnya bermaulid tiap tahun. Malu dong. Makanya kita juga bermaulid tiap minggu. Caranya malam Jumat baca maulid atau banyak salawat. Bisa baca Barsanji, Maulid Habsyi, Simtudurar, Burda, dan lain-lain. Kami alhamdulillah hampir semua maulid kami punya. Saya memang pesan. Jadi saya suruh teman yang ada di Mesir, sapara kak kita pusing macennya yang gue sapa susah nasir untuk. Jadi saya punya buku salawat paling lengkap di dunia. Saya punya semuanya. Yang punya Nabhani, yang punya terbaru, alhamdulillah kami punya semuanya. Ya. Karena cinta Nabi ya, cinta Rasul. Kenapa? Karena Allah sendiri yang bersalawat. Ingat tadi, hanya 2 yang Allah lakukan, berdakwah dan bersalawat. Ya. Nabi tak maulid. Iya. Kemudian pendapat ulama. Iya. Pendapat ulama, tolong kalau ada keluarganya yang menentang maulid, tolong sampaikan ini. Ini sesuatu yang sangat ajaib. Akhirnya digerogot, Muhammadiyah dan Salafi saya maulidkan, bermaulid tahun ini. Gara-gara buku ini. Jadi saya masuk pengajian di sana 1 tahun sudah, saya jelaskan semua apa-apa yang dibid'ahkan ternyata sunnah sampai di bab maulid. Ya. Mereka punya ulama namanya Ibnu Taimiyah. Apapun kata Ibnu Taimiyah, mereka langsung aminkan. Akhirnya terjadi pertentangan. Maka Eropa Allah Ta'ala engkatugunnah. Inilah pendapat mereka yang sesat, tajsim. Akhirnya ada salah seorang ulamanya mengaku, karena sekarang dunia sudah canggih, direkam videonya, ceramahnya, dan dia mengatakan Allah turun ke neraka. Saking panasnya neraka, kakinya Allah mengerut. Nauzubillah min dzalik. Kita nih tolong nafas salah tapi ternyata pahamna lebih. Ibnu Taimiyah menulis satu kitab berjudul Iqtida Shiratal Mustaqim, halaman 254. Maka Ibnu Taimiyah lahu ajrun azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah makadah nigi maulid mendapat pahala yang sangat besar karena niatnya yang baik dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurunya mengatakan pahala besar bagi bermaulid, manangka makada muridna bid'ah haram. Ayo, ini murid apa ini Bu? Madoraka, madoraka, durhaka. Saya punya bukunya. Sekarang buku saya ada di Makassar, difotokopi oleh Wahdah.
Wahabi daerah. Sadar, Ustaz, kenapa tidak boleh? Ini Ibnu Taimiyah loh. Oh iya ya. Ini buku saya beli acak. Jadi di Mesir itu, kami sampai di Mesir, teman bilang, kamu beli aja buku, nggak usah cari ini yang bagus, beli aja, nanti bermanfaat. Betul. Saya baca buku ini setelah muridnya Ustadz Budi Azhari. Ini bagus, ditonton ceramahnya. Beliau pakar sejarah. Budi Azhari ini muridnya berdebat antara maulid dengan haramnya maulid. Akhirnya datang Budi Azhari, kenapa sih kalian berdebat? Ini Ibnu Taimiyah ini membolehkan maulid, bukunya ini. Saya pikir saya punya bukunya ini. Saya temukan bukunya, saya lupa halaman berapa. Jadi dari halaman 1 saya cari, capeknya itu Pak. Akhirnya saya temukan di halaman 254, Ibnu Taimiyah membolehkan maulid. Jadi ketinggalan sama nih, dari kodina maulid tawe di Namira aja, kasihan ya. Kemudian Muhammad Halisabit berkata, man lam yafra bi Muhammad lam yara farhan abada. Siapa yang tidak senang dengan kelahiran Nabi, maka selamanya dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Kita bisa lihat, orang yang benci maulid pasti keras hatinya. Akhirnya benci saudaranya, benci orang tuanya sendiri. Saya pernah takziah di sini tahun 2017. Ketika orang ini meninggal, saya ditelepon, Ustadz, pergi kita takziah. Ada masalah di sini. Saya bilang, masalah apa? Ini anaknya ibu ini gado-gado. Maksudnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada ini macam-macam. Akhirnya ribut, bertengkar. Apakah ada takziah atau tidak? Akhirnya voting, ya. Ternyata masih menang ada takziah. Saya yang diundang ceramah. Apa yang terjadi? Anaknya yang tidak menerima takziah ini, dia pergi dari rumah, tidak mau melihat ibunya dikuburkan. Na'udzubillah min zalik. Gara-gara paham nasakar, teman-teman. Saya ingat di rumah mana itu saya 2017. Jadi sebenarnya saya sudah sering ke sini. Hati-hati Pak. Hati-hati. Jadi sekarang ini pemurnian akidah ya. Jangan kita terlena dengan wah dia pintar mengaji, dia ini, tapi hati-hati. Dari kena solange hati kata, endrasa generasi kita. Ya. Saya ini mana? Napi muka dimah. Ya. Kita mamer aja di, ya. 20 menit lagi ya. Saya kasih kesempatan Gurta Kiai Nomor Sadat nanti untuk memberikan tambahan. Ya. Kira-kira namanya aja tadi. Saya nggak usah bahas ya, lagi pertama, kedua sudah dibaca tadi di Barsanji. Itu di bab 14. Ya. Jadi Barsanji itu 19 bab dengan doa. Ya. Saya ulang kembali ya, terlupa tadi. Ketika saya terjemah Barsanji, saya kurang tidur, Pak. Saya tidur di depan laptop. Apa yang terjadi? Subhanallah. Kalau orang mengatakan dirinya bermimpi dengan Rasulullah sesuatu yang sangat nikmat, saya waktu itu saya bagaikan wartawan yang meliput Rasulullah, karena saya proses menerjemah. Jadi di bab ketika Rasulullah bersama Abu Bakar singgah di satu kampung, ada ibu tua yang miskin yang punya domba kurus, tidak berproduksi lagi. Pas bab di situ saya tertidur. Saya kok seakan-akan masuk di situ, meliput melihat Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar memasuki rumah ibu ini. Ketika ibu ini meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, singgahlah. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, kita ini sangat haus, kita harus minum.
Tapi orang ini orang miskin. Kata Rasulullah, kita singgah. Apa yang terjadi? Melihat orang ini miskin, diajaklah Rasulullah ke belakang, ke kandangnya. Wahai Rasulullah, kami punya kambing sangat kurus. Semoga dengan keberkahan Engkau buatlah sesuatu. Semoga kambing kami ini bisa gemuk. Apa yang terjadi? Nasabu binabita RBMBE matru macommo, matru mengeluarkan air susu yang banyak, sehingga air susu ini yang dikeluarkan oleh kambing satu ekor ini tidak habis diminum oleh Rasulullah dan Abu Bakar dan seluruh orang kampung. Luar biasanya ya. Dan saya waktu itu seakan-akan seperti wartawan meliput. Subhanallah. Jadi tafamikelah lagi salawat ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini Bapak Ibu adalah rahasia Allah ya. Rahasia Allah yang tidak bisa diterima oleh akal kecuali iman. Semenjak Rasulullah Isra Mi'raj, disitulah pembuktian siapa yang ingkar, siapa yang beriman. Awal itulah Rasulullah dikatakan orang gila, betul-betul gila ini Muhammad. Masa orang pergi ke Palestina cuma satu malam, belum lagi Mi'raj, rahasia terbesar Bapak Ibu. Saya tanya ya, enggak usah saya bahas Isra Mi'raj seperti biasa ya, enggak usah. Ibu, satu hari akhirat berapa tahun itu di dunia? Bu? 1000 tahun ya, 1000 tahun, oke? Ya. Di ayat lain 5000 tahun. Oke lah, standar 1000 tahun. Kuasanya Allah, Bapak Ibu, kuasanya Allah. Itu waktu, ya. Maaf, konsentrasi dulu karena agak tinggi ini. Itu waktu berjalan dua-duanya sekarang. Waktu akhirat berjalan, satu hari 1000 tahun di dunia. Berjalan semuanya. Ingat ya, berjalan. Kuasanya Allah. Peristiwa Mi'raj ini yang harus ditempuh sampai ribuan tahun, itu cuma ditempuh satu malam. Sampai-sampai bekas bersandar Rasulullah di depan Ka'bah masih hangat ketika kembali. Apa maksudnya? Nabali ibu Allah Ta'ala waktu luar biasanya. Waktu akhirat satu hari 1000 tahun di dunia. Waktu Isra Mi'raj nabali ibu Allah Ta'ala satu malam di dunia, ribuan tahun di akhirat. Bahkan di alam malakut, di alam lahut. Luar biasanya Isra Mi'raj. Panjang sekali kalau mau dibahas. Rasulullah menembus alam malakut, alam lahut. Malaikat pun tidak boleh, tidak mungkin sampai ke sana. Tapi Rasulullah dengan nurnya Muhammad bisa sampai ke sana. Jadi luar biasa sekali. Allah ingin memberitahukan kepada makhluk yang mewakilinya Muhammad, wahai makhluk, inilah kerajaan Allah yang sangat besar. Itu bumi yang kamu tempati, yang kamu bertengkar gara-gara sejengkal tanah, itu cuma bagaikan debu. Semua tata surya yang ada di langit 7 ini, itu cuma ada di langit pertama. Jadi begini bentuk langit, Ibu. Ya, piramida terbalik. Langit pertama, langit kedua lebih besar dari langit pertama. Langit pertama, semua tata surya ada di situ. Bumi di langit pertama bagaikan debu. Makanya betul kata Rasulullah, siapa yang berzikir subhanallah wa bihamdi, maka pahalanya lebih besar dari langit dan bumi. Karena bumi ini cuma debu.
Siapa yang salat sunat subuh 2 rakaat lebih besar dari bumi, karena bumi ini debu. Makanya kita ini jangan menjadi makhluk bumi, jangan. Kita ini makhluk akhirat, Bu. Ya. Kita bayangkan diri kita ini berjalan ke akhirat. Makanya perlu muhasabah. Tiap hari kita mikirkan kematian. Ya. Boleh kisah di amalan. Ya. Nigi tahun lo mati syahid meskipun tidak berperang, cukup dengan mengingat kematian 20 kali sehari semalam. Mengingat saja. Kita mengingat kematian. Tiap kali ada orang mati, tiap hari 20 kali. Pakutanana penguta Aisyah kepada Rasulullah, suruh Allah Ta'ala udiki ke mati syahid tanpa harus berperang. Bisa, kata Rasulullah, mengingat kematian 20 kali sehari semalam. Kemudian membaca doa. Tolong dicatat. Membaca doa 25 kali. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Oke, saya ulang 3 kali. Ikut semuanya. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Lagi. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Dibaca 25 kali. Insyaallah, kata Rasulullah, kita akan mati syahid meskipun mati di atas kasur. Ya. Mirip doa makan, di. Ayo, masih ada yang ingat? Allahumma barik li wa fi ma. Ya, jadi ada anekdot, itu anak kecil, doa yang pertama dihafal doa makan. Allahumma barik lana fima waqina azabannar. Ketemu hantu, spontan langsung baca doa makan. Apa yang terjadi? Lari hantunya. Pas ditanya, kenapa kamu lari? Itu dia, saya sudah ribuan tahun mengganggu manusia, barusan ada yang mau makan saya, katanya. Anak kecil lagi. Jadi dikira mau dimakan, ya. Jadi doa itu nggak ada salahnya. Yang jelas berdoa. Bu, doa masuk WC. Doa keluar WC. Doa masuk masjid, keluar masjid. Tahu nggak? Ada seorang wali namanya Ibrahim bin Adham. Itu 1 minggu nggak bisa tenang beribadah. Dia minta, ya Allah, dosa apa saya lakukan? Ternyata dosanya, dia lupa pernah masuk WC kaki kanan, salah, kebelet. Itu aja. Kita Muhammad masuk masjid kayak masuk WC, masuk WC kayak masuk masjid. Coba diperhatikan, betul nih? Ya makanya itu adab lebih tinggi, ya. Ada seorang ulama yang belajar ilmu 50 tahun. Dia belajar ilmu syariat 40 tahun, belajar adab 10 tahun. Dia menyesal, sekiranya saya belajar adab 40 tahun. Ya. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, uhibbu an akuna a'lamun nas. Saya ingin menjadi manusia paling pandai. Kira-kira agak jawaban dari kita? Asikola ko, aguru ko? Tidak. Tapi akan asal minta, ittaqillah takun a'lamun nas. Itu kok kepengen Allah Ta'ala, kamu akan menjadi manusia terpandai. Iya. Kita kembali, sisa 5 menit. Jadi meloin api tapong Allah Ta'ala, maka dah ciptaanna kerajaanna maka raja. Ya, belum arsy, ya. Arsy itu dipikul oleh 8 malaikat. 1 malaikat itu dari kepala sampai ke telinga itu besarnya 500 tahun perjalanan.
Makanya kita ini tinggal di dunia, janganlah terlalu seakan-akan wah dunia lah satu-satunya ya, tempat akhir. Enggak. Dunia ini ingat debu. Enggak usahlah kita ini baku sikut masalah tanah sejengkal ya, enggak usah. Betul Bu? Bagi pedagang enggak usahlah kita wah nasapara kayak apa ya, nah tuh baluku ya, atau pakai pesugihan, nggak usah, karena agama telah mengajarkan pesugihan syar'i. Ya menarik lagi nih, dibahas ya, 5 menit ya, pesugihan syar'i. Ya mau pikir ibu, engkau garo, engkau pertama sholat duha. Orang bertanya, kalau sholat ya ikhlas saja, nggak usah minta rezeki. Nggak begitu, sholat harus ikhlas. Tapi Allah memberikan kepada kita hadiah, ada amalan untuk rezeki. Ada, kami membahasnya nih. Kami membahas sama kajian di Jakarta, namanya TDA. Jadi di Jakarta sekarang itu kajian-kajian tentang kunci rezeki lagi semarak ya, lagi dibahas. Dan kami kaji juga ya. Butuh beberapa pertemuan. Kuncinya saja, Allah sengaja memberikan kunci rezeki berupa amalan. Sholat duha. Yang kedua, Bu, membaca surah Al-Waqiah di malam hari. Iya. Banyak bersedekah, banyak bersalawat, istighfar, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahmi, dan yang terakhir bekerja. Bekerja. Jadi bekerja cuma satu pintu untuk rezeki. 9 banyak. Salawat, sempajang. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaika. Ya, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Ya sempajangi penari rezeki. Ayat surah Taha ayat 132. Perintangi keluargamu masempajang sabar aku narekum perintangi. Kami tidak menuntut rezeki kepada kalian, justru kamilah yang memberikan rezeki. Contoh Bu, pedangkang biasanya lo tama betue mega pengeli. Jadi maka dan ibu jok kaki masam aja lari pengeli ilayana pengeli lah besok penjaga tiga pilih. Itu jadi kita harus yakin ya, banyak nanti lain kali kita akan bahas di sini ya. Jadi harus sempajangi betul-betul patimpak na suruga. Ini bahasnya sakit penting na sempajangi yunda khusus na bitta joka siruntu akibat Allah Ta'ala sampai sidratul muntaha, sampai masuk alam lahut. Satu lagi keajaiban Bu, Ero Nabi Musa wattunna lau siruntu Allah Ta'ala cuma ingin mendengar suaranya di Tursina di Mesir. Itu apa yang terjadi Bu? Maka deh Allah Ta'ala buka sandal, ihla nalai anta fil wadil muqaddas itu. Kamu sekarang Nabi Musa berada di wadi, di lembah yang suci. Dunia ya, dunia. Nabi ta ibu masandala seruntuh pengalatan. Hebatnya Rasulullah. Makanya sandal Rasulullah itu dijadikan stempel songkok. Sandalnya Rasulullah kita junjung. Ada itu sandal yang songkok, ada kan di atas itu? Itu sandal Rasulullah itu. Hebatnya Rasulullah ya. Nabi Musa siruntuh Allah Ta'ala mangkalinga misadana di Tursina itu disuruh buka sandal. Ini tanah di alam sana
Sucinya itu luar biasa. Malaikat Jibril nggak bisa masuk, hancur malaikat Jibril. Maka dia mengatakan, adepiku, mendekat. Anggaplah, bayangkan, lo ni muka sandal Nabi tak, aja na muka sandal mendekat. Subhanallah, Rasulullah pakai sandal di kerajaan Allah untuk menerima salat. Makanya jalalah bu, biasanya tersampainya setetangnya sampai jangan. Enggak tahu maka dah. Bagaimana ini Pak Ustadz? Saya ini kalau sholat pikiran kemana-mana. Itu penyakit kita semua. Bu, betul. Kalau sholat pikiran kemana-mana. Tidak apa-apa daripada kemana-mana tidak sholat. Iya, nggak apa-apa, itu proses. Karena kita ini lupa kunci di mana ditaruh, tiba-tiba masuk aja gitu. Astagfirullah, kepala kiasan namanya. Nah, jadi caranya kalau lupa langsung sholat. Ya, karena iblis itu pas lagi semangat-semangatnya itu menggoda orang lagi sholat. Ya, tapi iblis lari ketika azan. Tapi ketika sholat datang. Jadi caranya dari kronologi sholat khusyuk, ya. Pertama, jangan sampai terlambat. Jadi persiapan sholat itu jauh sebelum azan, ya. Jadi majinnya memang nih, ya, Bu, ini banyak salah paham ini. Napo jilat deh majinnya ke masjid, awe menambah beban masjid untuk membayar air leden. Perintah Rasulullah, pagasi jenek mu tapa mu jok ke masjid. Ini pagasi jenek na jok ke masjid. Mak dunu mana dosa-dosa bicuk nah. Kemudian diangkat derajatnya. Begitu, bukan berwudu di masjid. Kecuali musafir, ya. Ingat Bu, dirubah ini, Pak. Ajalah tak jine ke masjid, aki bola tak jine. Barak kita keadaan suci itu melangkahkan kaki ke masjid, begitu ya. Jadi berwudu. Salah satu syarat untuk biar khusyuk sholat, berwudu di rumah, kemudian datang di masjid sebelum azan. Nah, di dalam kitab Ihya ada seorang ulama itu dia menunggu azan di masjid selama 30 tahun. Bayangkan ya. Nah, 40 hari saja kita sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula, itu dijamin dari kemunafikan dan api neraka. Irona dalilina fa tabligh keluar 40 hari. Ya, karena saya meneliti juga tabligh. Saya sampai ke Pakistan meneliti, setengah tahun saya di Pakistan. Ya, meneliti. Itu Bu ya, biar kita bicara sholat ya. Tabayangka gede, nariko terlambat ki masa panja masuk mapri-pri lari kata poso-poso Allah. Bagaimana mau khusyuk? Tidak mungkin. Betul Bu? Karena tak poso-poso. Ya. Kemudian hukum sholat berjamaah, mumpung saya ingat ya, maka kakak cedek ini. Ya. Langsung perempuan ya, langsung perempuan, maaf. Perempuan 3 hukumnya ke masjid. Nasabah iya Pak bida-bida nah haram kang imakunde juga masih. Betul Bu? Pantas kosong masih. Tidak begitu ceritanya. Jadi hukum perempuan 3. Yang pertama, boleh ke masjid selama menjaga adab-adabnya. Adab-adabnya bagusnya disitar. Tapi dalam kondisi darurat nggak apa-apa. Karena biasanya ibu-ibu itu kalau tidak melihat penceramah penasaran. Apalagi penceramahnya ganteng, penasaran dia. Jadi dibukalah, nggak apa-apa sekali setahun. Ya, boleh. Pahalanya sama dengan laki-laki. Yang kedua, perempuan itu lebih afdal di rumah. Betul memang, perempuan lebih afdal di rumah. Tapi tidak haram ke masjid. Salah paham sih? Bahkan ada satu riwayat yang berbunyi, seorang perempuan yang membangunkan suaminya untuk sholat subuh atau tahajud, dia dapat pahala 27+1. Makanya caranya membangunkan suami dengan percikan air. Betul Bu? Sudah yang praktek?
Sunnahnya membangunkan suami untuk sholat dengan percikan air, ya. Oh tokik deh, wih itu air pak, kayak air surga. Kalau tidak mempan dipercik, ada itu pak tembak-tembak di, kita isi tembak-tembak, masih nggak mempan, siram saja satu ember. Ya. Tapi sekarang ibu, ada doa atau mantra untuk membangunkan suami atau istri tanpa percikan air. Siapa tahu berantem ya, catat. Ikut bahasa Indonesia. Bapak tenang dulu ya, tenang. Doa, mantra, jampi-jampi, baca-baca, membangunkan suami untuk sholat subuh atau tahajud. Ikut bahasa Indonesia, ikut ya, kompak. Bismillah. Belum. Bismillah. Bapak. Kompak. Itu doanya. Ya, ulang. Bismillah. Bapak. Mau kami lagi? Itu doanya. Itu langsung bangun bapak. Langsung bangun, dijamin, saya jamin. Betul? Pak, istri satu saja ya. Istri satu aja. Setuju Bu? Istri satu aja. Betul ya? Ya, Pak, istri satu aja. Satu di Belawa, satu di Makassar, satu di Jakarta. Sekarang doa membangunkan istri. Sama. Ya, siap. Ibu diam. Ikut Pak. Bismillah. Mama, maukah kami lagi? Ya, bangun pasti bangun. Cuma nggak tahu bangun langsung ambil apa ya, langsung dipukul. Enggak, main-main kok, biar nggak ngantuk. Terakhir nanti terakhir saya akan kasih bonus bagi anak gadis yang ingin naik haji gratis nanti. Jadi hukum pertama, ibu-ibu itu boleh ke masjid. Yang kedua, lebih afdal di rumah, tapi harus tepat waktu. Jangan sampai gara-gara sinetron, wah terlambat sampainya. Atau pas iklan 5 menit langsung buru-buru sholat. Wah, terus dia matikan suara anak. Allah, jangan Bu, jangan. Iya. Yang ketiga, tidak boleh dilarang. Kata Rasulullah, siapa yang ke masjid untuk belajar agama atau mendengarkan ceramah, maka yang belajar dan diajar bagaikan berhaji. Yang terakhir, hadiah atau bonus untuk gadis naik haji. Sekarang daftar tunggu di Belawa berapa tahun? 40. Mama, 20. Yakin masih hidup? Yakin masih hidup besok? Makanya umrah ya. Ya, umrah. Catat terakhir sekali sebelum saya tutup. Trik atau doa untuk anak gadis ingin berhaji tanpa daftar tunggu adalah cari calon suami yang sudah haji. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari calon suami yang sudah haji, bisa naik haji tiap saat.